Ya, baiklah kita lanjutkan. Jadi tadi interpolasi. Nah, interpolasi ini bisa kita lakukan dengan interpolasi linear dan juga bisa kita lakukan dengan interpolasi non linear ya. Jadi kalau misalnya kita interpolasi linear, maka kita menarik garis lurus di antara kedua titik tadi ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Anggaplah ini garis lurus. Kalau misalnya interpolasi non linear, maka maka kalau tadi interpolasi linear maka y-nya di sini ya, garis lurus. Kalau misalnya kita buat interpolasi non linear, maka bisa jadi dia miring seperti ini ya. Berarti y-nya di atas, atau dia miring seperti ini, maka y-nya di bawah ya. Nah, itu. Nah, tapi yang paling pertama kita salah satu yang kita bahas ya, yang paling mudah dulu yaitu interpolasi linear ya. Nah, tadi mana ya tadi ya ini. Saya tulis ulang dulu ini rumus umum dari interpolasi polinomial ya. Jadi rumus umumnya tadi adalah fx itu sama dengan A0 ditambah A1x pangkat 1 kemudian ditambah A2x pangkat 2 kemudian ditambah A3x pangkat 3 atau seterusnya sampai pada AN x pangkat n ya. Nah, ini bentuk umum dari interpolasi polinomial. Tadi yang saya bilang bahwa salah satu yang paling sederhana dulu kita pelajari yaitu interpolasi linear ya. Jadi interpolasi linear ya. Linear. Nah, interpolasi linear ini biasa juga disebut sebagai ini adalah orde 1 ya, orde 1. Nah, sehingga kalau dia orde 1, maka bentuk umumnya itu menjadi fx itu sama dengan A0 ditambah dengan A1x ya. Nah, ini adalah bentuk umum untuk orde 1 atau interpolasi linear ya. A0 plus A1x ya. Jadi kalau kita lihat ya, orde 1 itu sampai dengan A1x ya. Jadi kalau rumusnya itu fx sama dengan A0 plus 1x ya, yang ini ya, maka ini adalah orde 1 ya. Nah, kemudian kalau misalnya ya, jadi ini orde 1 ya, ini adalah orde 1. Nah, kalau misalnya dia sampai di sini A2x2, ini ada A2x pangkat 2 ya, kalian tadi A1 ya, x pangkat 1 itu orde 1. Maka kalau dia sampai fx sama dengan A0 ditambah A1x tambah A2x pangkat 2 sampai di sini, maka dia adalah interpolasi orde 2 atau interpolasi kuadrat ya. Nah, itu. Nah, kemudian seterusnya sampai orde n ya, orde n. Nah, ini adalah bentuk umum dari, kita kembali ke orde 1 ya, kita kembali ke orde 1. Ini adalah bentuk umum dari orde 1. Nah, kalau kita gambarkan dalam grafik ya, misalnya ini adalah Y, kemudian ini adalah X ya. Nah, kemudian kita punya X0 dan X1 ya, misalnya. Nah, kemudian
X0 ini menjadi fx0 ya, menghasilkan y atau fx0, kemudian x1 di sini ya, kemudian x1 ini adalah, mohon maaf ini kalau jelek, ini adalah fx1 ya di sini. Nah, maka kita mau mencari kita mau mencari x ya, x diantara ini ya. Nah, misalnya di sini menghasilkan, misalnya di sini ya, menghasilkan fx ya. Nah, kalau kita orde 1 atau interpolasi linear, maka ini kita menghubungkan dua titik tadi x0 dan x1 itu dengan garis lurus ya, dengan garis lurus ya, sehingga taruhlah misalnya begini garis lurusnya ya. Nah, sehingga kita dapatkan tadi fx-nya di sini ya, di sini fx-nya. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk bagaimana kita menghitung fx ya, kembali lagi kita menggunakan prinsip segitiga sebangun ya. Jadi ini kita membentuk lagi di sini segitiga sebangun. Nah, ini ya. Nah, bentuk lagi segitiga sebangun di mana fx ya di sini ya, fx itu kita dapatkan dari fx0 kemudian ditambahkan dengan fx1 dikurangi fx0 kemudian dibagi dengan x1 dikurangi x0 kemudian dikali dengan x dikurangi x0. Nah, ini ya. Nah, rumus untuk mendapatkan fx ini diturunkan, mohon maaf, mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Ya, oke, baiklah kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada masalah ya. Jadi tadi ini semua hilang ya, semua hilang sehingga ini saya tulis ulang. Jadi kita kembali ke interpolasi linear atau orde 1, di mana bentuk umumnya adalah fx sama dengan A0 ditambah A1x ya. Kalau kita gambarkan di grafik, misalnya ini grafik, ini adalah sumbu y, kemudian ini adalah sumbu x, kemudian kita punya dua titik ya, taruhlah misalnya di sini dan di sini misalnya ya. Nah, di mana dua titik ini, yang ini misalnya adalah x0, kemudian yang ini adalah x1, kemudian ini menghasilkan fx0, kemudian yang ini menghasilkan fx1. Nah, kemudian kita mau mencari berapakah fx ya, fx.
di antara kedua nilai ini ya, di antara kedua nilai ini ya. Berapakah fx ya misalnya. Nah, apa namanya? Kalau kita melakukan interpolasi linear orde 1, maka kita menghubungkan dua titik ini ya, dua titik ini dengan garis lurus ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai dari fx ya, misalnya di sini. Nah, untuk menghitung berapa besar fx, maka kita kembali lagi menggunakan prinsip segitiga sebangun ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada segitiga, terbentuk segitiga ya. Di sini ya, segitiga, sorry. Nah, segitiga sebangun di mana fx, kalau kita lihat ini segitiga, fx itu diperoleh dari f x0 kemudian ditambah fx1 dikurangi fx0 kemudian dibagi x1 dikurangi x0 dikali x dikurangi x0 ya. Ini ya, jadi ini silahkan adik-adik ini ini silakan adik-adik turunkan sendiri ya. Ini diturunkan dari segitiga sebangun yang ini ya. Nah, mendapatkan ini. Nah, kemudian satu lagi bahwa kita sepakati bahwa kalau kita menghitung fx dari interpolasi, maka fx ini kemudian ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Jadi f1x ya, f1 x, nah itu sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0 dikali x dikurangi x0 ya. Jadi f1x kita sepakat menggunakan penulisannya itu seperti ini ya. Nah, indeks 1 di sini ini menandakan bahwa interpolasi ini kita peroleh atau kita dapatkan atau kita cari dengan interpolasi orde 1 ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan orde 2, maka indeksnya diganti 2 ya. Ya, kira-kira seperti itu. Saya bikin slide dulu. Sekaligus saya sengaja pecah-pecah kecil videonya karena biasa kalau terlalu panjang rusak. Iya, baiklah kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi kita sudah membahas yang orde 1. Nah, tadi saya bilang ada juga yang kalau kita lanjutkan sampai sini maka itu kita sebut dengan orde 2. Ya, jadi ini kita lanjutkan yang untuk orde 2. Ya. Jadi ini adalah orde 2 ini adalah orde 2 ya, atau kalau tadi kita sebut sebagai interpolasi kuadrat ya, interpolasi kuadrat. Nah, bentuk umumnya itu adalah fx itu sama dengan A0 ditambah A1x pangkat 1 ditambah
A2X pangkat 2 ya. Nah, jadi ini adalah bentuk umum untuk orde 2 atau interpolasi kuadrat. Nah, sehingga kalau dalam orde 2 kita membutuhkan sebelumnya kalau kita lihat di sini ya yang orde 1 tadi ya, kalau yang orde 1 ini ya, tunggu. Ya, ini orde 1 ya. Itu maka kita membutuhkan data kita itu membutuhkan 2 titik ya, data itu 2 titik. Nah ya, jadi apa data yang dibutuhkan itu jumlah data yang dibutuhkan itu sama dengan n plus 1 ya, orde n plus 1 ya. Nah ini, jadi kalau orde 1 maka n plus 1 berarti 2 ya. 1 tambah 1 2 titik yang kita butuhkan untuk orde 1. Nah, sehingga kalau dia orde 2 ya. Kalau kita lihat di sini orde 2, maka data yang dibutuhkan adalah sejumlah berapa? 3 ya, karena n plus 1 ya, 2 tambah 1 sehingga 3 data yang kita butuhkan ya, atau kalau kita tuliskan di sini itu berarti kita membutuhkan X0, kemudian kita butuh X1 dan X2 ya. Jadi 3 pasang data ya. Jadi X0 ini Y0 atau Fx0, kemudian Y1 dan Y2 ya. Jadi ada 3 pasang data yang dibutuhkan ya. Nih. Nah, kembali ke sini ya, orde 2 bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk keperluan interpolasi, bentuk ini kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini ya. Jadi fx itu sama dengan B0 kemudian ditambah B1 X dikurangi X0 kemudian ditambah B2 X dikurangi X0 kemudian dikali X dikurangi X1 ya. Nah, kalau kalian lihat dua persamaan ini terlihat berbeda, tetapi sesungguhnya dua persamaan ini adalah sama ya, adalah sama atau menyerupai kalau kita mengandaikan mengandaikan A0 itu sama dengan atau kita jabarkan dulu ini ya, kita jabarkan dulu ini fx yang ini ya. Jadi ini tadi seperti ini, kemudian ini kita jabarkan lagi menjadi fx itu sama dengan B0 kemudian ditambah B1x kemudian dikurangi bx0 kemudian ditambah B2x kuadrat B2x kuadrat kemudian ditambah B2x0 dikali X1 X0 X1 kemudian dikurangi B2 X dikali X0 X dikali X0 dikurangi B2 X dikali X1 ya. Nah ini. Nah, jadi kita jabarkan ini menjadi seperti ini ya, sehingga kita bisa menuliskan bentuk dari yang pertama A0 dulu ya. Yang pertama A0 ya. Ini A0 ya. Kita bisa tuliskan A0 itu dari sini itu sama dengan yang tidak ada X-nya ya.
Yang tidak ada X-nya ya, berarti bisa yang ada X0-nya, bisa yang ada X satunya ya. Karena ini ada X, ini ada X kuadrat ya, ini A0, berarti yang tidak ada X-nya ya, sehingga A0 itu sama dengan ini ya, kita tandai ini B0, kemudian kemudian ini tadi ada B1 ya, ini B1 X0 ya, ini B0 ditambah B1X dikurangi B1 X0 ya. Oke, sehingga A0, kita kembali ke A0 itu sama dengan B0, kemudian yang tidak ada X-nya ya. Kemudian ini B1X0 ya, berarti dikurangi B1X0, kemudian ditambah ini ya, ini kemudian ditambah B2 X0 X1, B2 X0 X1, ini ada X-nya, kemudian ini juga ada X-nya ya. Oke, jadi ini saja. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah A1 yang ini ya. A1 ini adalah indeks di depan X ya, jadi ini X, A1X, jadi A1 itu indeks di depan X, maka A1 itu bentuknya sama, bisa juga sama dengan A1 itu berarti yang X ya, yang ini B1, kemudian yang ini ya, yang ini, kemudian dikurangi B2 X0 ya, kemudian karena ini A1 indeks di depan X ya, kemudian dikurangi yang ini ya, yang ini dikurangi B2 X1, ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang A2 ya, A2 yang merupakan indeks di depan X kuadrat. A2 itu sama dengan, berarti tinggalin ya di depan X, indeks di depan X kuadrat itu ini B2. Oke. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa kita mendapatkan ini dari bentuk umum yang ini ya, begini, sehingga ini sebenarnya sama dengan ini ya, ini sama dengan ini ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa, tunggu sebentar. Tunggu. Ya, oke, baiklah, kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah dapat 3 bentuk ini ya, yang ini ya, sehingga kalau kita sudah punya ketiga bentuk ini, kemudian juga bentuk umum yang ini ya, yang ini, nah maka kita sudah bisa mencari B0, kemudian B1 dan B2 itu berapa, kita bisa cari secara berurutan ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi langsung kita lanjutkan.
kita langsung tulis yang persamaan bentuk umum yang ini ya, untuk orde 2 ya, untuk orde 2, sehingga langsung kita tulis F2X itu sama dengan B0 ditambah B1 X dikurangi X0 ditambah B2 X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 ya. Jadi ini yang bentuk umum yang ini B0 ya, X dikurangi X1 ya. Nih orde 2 ya, ini orde 2. Oke, nah yang pertama kita cari dulu B0 ya, kita cari dulu B0 ya. B0 yang ini jadi langkah pertama itu, langkah yang pertama itu kita untuk mencari B0 itu kita ambil misalnya X itu sama dengan X0 ya. Jadi misalnya X, pakai hitam saja, X sama dengan X0 ya, X sama dengan X0. Nah kalau kita masukkan X sama dengan X0 ya, nah ini menjadi X, nah, sehingga ini menjadi X, maka ini 2, ini akan menjadi sama dengan 0, ini juga akan menjadi sama dengan 0 ya, kalau X sama dengan X0 ya. Sehingga kalau kita tulis Fx0 nya itu menjadi, karena ini menjadi 0, ini menjadi 0, maka sama dengan B0 ya. Oke, jadi yang pertama kita sudah mendapatkan B0 ya, ini B0 sama dengan Fx0 ini ya, sudah. Oke, kemudian yang kedua ya, yang kedua hitam saja, ini satu tadi. Kemudian yang kedua untuk mencari B1 ya, kita misalnya tuliskan X itu sama dengan X1 ya, X sama dengan X1. Kalau misalnya X, lalu kita ganti warna ya, supaya oke. Nah yang kedua, untuk mencari B1 selanjutnya ya, setelah B0 B1, maka X ini kita masukkan X itu sama dengan X1 ya. Jadi kalau misalnya kita tulis X sama dengan X1, maka X ini menjadi X1, maka ini juga menjadi 0 ya. Ini menjadi sama dengan 0 ya. Sehingga kalau kita tulis Fx1 itu sama dengan, karena ini menjadi 0, maka tinggal ini ya, B0 ditambah B1 X dikurangi X0 ya. Jadi nah kemudian tadi B0 sudah kita dapatkan adalah Fx0, sehingga Fx1 sama dengan Fx0 ditambah ini ya, B1 X dikurangi X0 ya. Jadi X ini kita ketahui dari soal ya. Ya, jadi kan kita tahu X-nya, yang kita cari tahu, yang kita mau cari adalah Y-nya ya. Nah, sehingga X-nya ini kita tahu, kemudian ditambah 0 ya. Nah, ini Fx satunya. Nah, sehingga kalau kita cari B1, maka B1 itu sama dengan Fx1 dikurangi Fx0
fx0 dibagi x1 dikurangi x0 ya. Nah ini, jadi ini adalah B1 kita dapat. Oke ya, jadi kita sudah dapatkan juga B1 nih ya. Nah, kalau kita gambarkan titik orde 2 ya di dalam grafik, misalnya ini, kemudian ini X ya, kemudian kan tadi ada, kalau orde 2 itu berarti 3 titik ya, 1 2 3 misalnya ya. Nah, orde 2 itu 3 titik. Nah, misalnya ini X0, kemudian ini X1, kemudian ini X2 ya. Sebagaimana tadi kita ini X0, kita membutuhkan 3 titik X0, X1, X2 untuk orde 2 ya. X0, X1, X2, kemudian ini adalah Y0 ya. Kemudian ini adalah Y1 ya. Nah, jadi Y0 itu Y0 ini ya. Ini adalah kita ambil, bisa kita ambil dari fx0 ya, ini. Kemudian Y1 ini kita ambil dari fx1 ini. Nah, kemudian yang x2 ini yang y2 ya. Nanti kita akan cari yang menggunakan x2 ya setelah ini, sehingga nanti akan ada 3 titik ya, dimana nanti berarti grafiknya interpolasi yaitu bisa seperti ini ya, misalnya seperti ini. Nah, ataukah seperti ini. Nah, tidak tahu bagaimana, yang jelas dia akan melewati setiap titik ya. Itu adalah apa yang sudah pernah kita bahas, bahwa interpolasi itu melewati setiap titik data ya. Nah, kemudian nilai x yang kita mau cari, itu berada di antara ini, apakah di sini, apakah di sini ya. Nah, ini kita tahu x-nya, tapi yang kita mau tahu y-nya berapa ya. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian kita masih punya PR untuk menghitung B2 ya. Nah, fx2 ya, fx2 untuk ini ya. Y2. Ini kan fx0, fx1. Nah, kita masih membutuhkan untuk menghitung fx2 ya, untuk mencari B2 ya, ini B2. Nah, kita pakai warna biru. Nah, ini ya, sehingga kalau kita tulis ya untuk yang ketiga, kita misalnya x-nya itu sama dengan, kita ambil x sama dengan x2 ya. Nah, karena ini kan sudah ada x0, kemudian ada x1, kemudian ini x2. Karena tiga data yang kita butuhkan untuk untuk orde 2 tadi kan x0, x1, x2. Kita sudah gunakan yang x0, kemudian kita sudah gunakan yang x1, sekarang kita gunakan yang x2 ya. Jadi kita masukkan x sama dengan x2. Nah, kalau kita masukkan x sama dengan x2 ke sini, maka ini menjadi ya fx2, ini fx0, fx1, ini fx2 sama dengan
ini persamaan ini, tetapi X-nya kita ganti X2 ya. Kemudian B0-nya langsung saja kita masukkan Fx0. Jadi Fx0 kemudian ditambah B1 dikali X2 ya, ini X2 dikurangi X0, kemudian ditambah B2. Maaf, ini tulisan saya miring-miring karena tempat menulisnya juga miring-miring. Kemudian dikali X2 dikurangi X0 dikali X2 X2 dikurangi X1. Oke ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa Fx2 ini kan Fx2 kita ketahui ya. Ada nilainya dari X2 pasangan Y2, kemudian Fx0 juga kita tahu ya dari sini, kemudian B1 juga bisa kita hitung dari rumus ini. Kemudian X2 dan X0 itu dari data kita, ada X2 ada X0. Nah, kemudian yang mau dicari adalah B2 ya. B2 ini berapa ya. Nah, kemudian X0, X1, X2 itu ada ya, ada dari ini X2, X0, X1, X0, X1, X2 itu dari data kita ini ya, ada X0, X1, X2 ya, diketahui juga. Nah, sehingga kita bisa nanti keluarkan berapa nilai B2 ya. Nah, itu silakan adik-adik yang coba keluarkan berapa nilainya B2. Bagaimana menghitung B2 ya. Nah, sehingga kalau sudah dapat B2 berapa, nah, sehingga nantinya kita kembali ke sini ya. Kalau kita sudah dapat B0, B1, B2 ya. Nah, ini B1, B2. Pokoknya kalau kita sudah dapat B0, B1 dan B2, maka kita sudah bisa menghitung koefisien-koefisien ini, yaitu A0, A1, A0, A1, A2 ya, kita sudah bisa hitung itu. Kemudian nantinya kalau sudah ada nilainya, maka sudah bisa kita masukkan ke sini ya. Ke ini A0, masukkan ke persamaan umum atau bentuk umum dari orde 2 ini ya. Nah, kita bisa masukkan ke sini ya. Jadi A0-nya masukkan, A1X, A1-nya masukkan, A2-nya masukkan. Dan kalau kita mau hitung interpolasi kuadratnya, maka kita masuk X-nya kita punya, kita masukkan X-nya berapa ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan berapa Fx-nya ya. Nah, berapa Fx-nya dari X yang kita cari tersebut ya, atau Y-nya ya. Nah, sehingga itulah kira-kira sekelumit jabaran mengenai interpolasi ini ya. Ya, biasa kita sebut interpolasi polinomial, biasa juga kita sebut metode Newton ya, metode Newton ya. Jadi ini bisa juga tadi kita tuliskan metode Newton ya. Metode Newton, metode Newton ya. Oke.